كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan taufik kepada kita untuk menghadiri dan mendatangi salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yakni Masjid Raudhatul Mu'minin, dalam rangka melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ta'lim. Raudhatul Al-Mu'minin ini mengandung makna yang sangat indah dan sangat bagus. Raudhah itu artinya kebun, ya. Jadi hendaknya kita menjadikan masjid ini sebagai kebunnya orang-orang yang beriman, sesuai dengan nama masjid tersebut. Dan kebun orang-orang beriman itu adalah majelis ta'lim, majelis ilmu, ya. Itu semakna dengan kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, Riyadhus Shalihin, kebun orang-orang soleh, ya, menunjukkan bahwa isi dari kitab itu adalah ilmu yang harus dipelajari, sehingga dengan kita datang belajar, kita menjadikan, ya, majelis tersebut sebagai kebun dari kebun-kebun orang-orang yang soleh. Maka Raudhatul Mu'minin yaitu kebunnya orang-orang yang beriman. Nah, bagaimana menjadikan masjid ini sebagai kebun? Bukan sekedar dipakai salat, akan tetapi dimakmurkan dengan dilaksanakan padanya majelis ilmu. Nah, jadi raudhah itu artinya kebun. Nah, bagi bapak-bapak yang pernah naik umrah atau naik haji, ada satu bagian di Masjid Nabawi namanya raudhah, ya kan? Raudhah yang Rasulullah mengatakan, ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara mimbarku dengan rumahku, kata Rasulullah, itu adalah salah satu kebun dari kebun-kebun surga. Itu raudhah, sehingga memiliki keutamaan, ya, untuk salat padanya. Nah, yang sering diperebutkan, ya, raudhah. Nah, jamaah salat maghrib yang kami hormati dan kami cintai, insyaallah mulai pada pertemuan kita di malam hari ini, kita akan membacakan sebuah kitab yang berjudul Huququn Nabi sallallahu alaihi wasallam wal intisaru lahu wa li syari'atihi. Hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menolong beliau serta menolong syariat beliau. Namun dalam isinya itu kemudian, ya, digandengkan dengan judul yang lain, itu Makanatur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huququhu, kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hak-hak beliau. Sehingga kitab ini akan mengupas dan akan menjelaskan kepada kita kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta hak-hak beliau yang wajib untuk kita tunaikan
ya, hak-hak beliau yang wajib untuk kita tunaikan. Dan kitab ini pada asalnya adalah muhadarah. Muhadarah itu ceramah. Ceramah yang disampaikan oleh Syekh Rabi' Ibnu Hadi Ibnu Umair Al-Madkhali hafizahullah, yang beliau sampaikan di Madinati Jeddah, di kota Jeddah. Ya, di kota Jeddah pada tanggal 21 bulan Safar tahun 1426 Hijriah, 19 tahun yang lalu, ya, 19 tahun yang lalu. Nah, kita masuk pada pembukaan kitab ini, di mana Syekh Rabi' hafizahullah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Naam. Pembukaan ini dikenal dengan nama khutbatul hajah. Ya, dikenal dengan nama khutbatul hajah. Dan kalimat-kalimat ini sering Rasulullah SAW ucapkan sebelum berkhutbah, sebelum memberikan nasihat, sebelum ceramah, bahkan ketika hendak menikahkan orang lain. Ya, nah, demikian pentingnya khutbatul hajah ini, sampai kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis sebuah kitab judulnya Khutbatul Hajah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, membahas tentang muqaddimah ini. Judulnya Khutbatul Hajah. Nah, sehingga ini adalah perkara yang penting dalam rangka kita ittiba', mencontoh dan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau mengatakan amma ba'd. Kalimat ini didatangkan untuk berpindah dari satu uslub ke uslub berikutnya. Dari muqaddimah kemudian hendak masuk ke isi pembahasan. Ya, adapun setelah itu, ya kan? Itu kalau bahasa kita. Amma ba'd, adapun setelah itu. Fa hadithuna fi hadhihi al-lailah al-mubarakati hadithun an a'zami rajulin wa a'lami rasulin 'inda Allah wa 'inda al-malaikati wa 'inda ar-rusuli. Kemudian kata Syekh Rabi', pembahasan kita pada malam yang penuh berkah ini, ya, alhamdulillah kita bahas juga di malam hari, ya. Jadi beliau sampaikan ini di malam hari, di mana beliau mengatakan pembahasan kita atau pembicaraan kita pada malam yang berkah ini, yaitu pembicaraan tentang a'zami rajulin, seorang yang paling agung, wa a'lami rasulin, dan seorang rasul yang paling berilmu, seorang rasul yang paling berilmu,
indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa indal malaikah di sisi para malaikat, wa indar rusuli dan juga di sisi para rasul yang lain. Ya. Jadi yang akan diterangkan di sini adalah seseorang yang agung, seseorang yang paling berilmu di sisi Allah, di sisi para malaikat dan di sisi para rasul. Wa fit tarikhil islami dan juga ya orang yang paling berilmu sepanjang sejarah Islam. Ya. Wa fil kutubis samawiyah dan orang yang paling berilmu tentang kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah dari langit. Wa fil Qur'ani was sunnati sallallahu alaihi wasallam dan juga orang yang paling berilmu tentang Al-Qur'an dan tentang As-Sunnah, yaitu beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi pembahasan beliau tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedudukan beliau, hak-hak beliau, ya, dan bagaimana kita menolong beliau, menyokong beliau, membela beliau, demikian pula syariat beliau. Fahuwa a'zamu rajulin wa a'zamu rasulin, maka beliau alaihi salatu wassalam adalah manusia yang paling agung. Ya, manusia yang paling agung. Kalau orang-orang kafir ketika mereka menulis 100 pemimpin dunia, ya kan? Pernah lihat? Pernah baca? 100 pemimpin dunia, nomor 1 Nabi Muhammad SAW. Tapi itu belum lengkap pemuliaan mereka kepada Rasulullah, karena di bawahnya itu ya masih dimasukkan orang-orang kafir. Ya, dimasukkan orang-orang kafir. Yang kalau seseorang yang mulia kemudian dibandingkan dengan orang yang tidak mulia, orang kafir, itu namanya melecehkan dan merendahkan. Sama kalau kita membandingkan pedang dengan kayu, mana tajam, pedang atau kayu, itu merendahkan kedudukan pedang. Ya, sama dengan Nabi kita dibandingkan dengan orang kafir, ya tidak ada bandingannya. Ya, itu sama saja merendahkan dan melecehkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau adalah a'zamu rajulin, orang yang paling agung. Wa a'zamu rasulin, rasul yang paling agung. Wa tadharu makanatuhu fil akhirah, dan akan nampak kedudukan beliau alaihi salatu wassalam di akhirat nanti. Ya, di akhirat akan nampak kedudukan beliau alaihi salatu wassalam. Idh huwa sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, di mana beliau alaihi salatu wassalam adalah pemimpin anak cucu Adam pada hari kiamat. Sayyidnya anak cucu Adam pada hari kiamat. Naam. Wa sahibus syafa'atil uzma, dan beliau alaihi salatu wassalam adalah pemilik syafa'atil uzma, syafa'atil kubra, syafaat terbesar. Naam. Wa sahibul maqamil mahmudi, dan beliau adalah pemilik al-maqam al-mahmud. Naam. Al-maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji sebagaimana yang Allah terangkan di dalam surah Al-Isra. Salawatullahi wa salamuhu alaihi, semoga salawat Allah dan keselamatan tetap tercurah kepada beliau. Nah, salawat kalau berasal dari Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya adalah sana'uhu 'indal mala'il a'la. Kalau Allah bersalawat kepada Rasulnya, artinya Allah memuji Rasulullah di sisi para malaikat yang ada di atas langit. Kalau kita bersalawat berarti kita berdoa, mendoakan beliau, ya kan? Nah, itu makna salawat. Tapi kalau Allah yang bersalawat, Allah menyanjung dan memuji beliau di sisi para malaikat penghuni langit. Nah, wala astati'u an uwaffiyahu haqqahu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal maqam.
Kemudian Asy-Syaikh Rabi' mengatakan, saya tidak mampu menyempurnakan, melengkapi semua hak beliau di tempat ini. yakni apa yang beliau sampaikan itu belum sempurna. Belum semua hak Rasulullah disampaikan oleh beliau. Ya. Nah, menunjukkan bahwa hak beliau itu jauh lebih banyak lagi dan jauh lebih tinggi lagi dari apa yang kita bisa gambarkan dan apa yang kita bisa sampaikan. Wa qad katabtu liyastafidal sami'una, dan aku, kata beliau, telah menulis. Jadi dari hasil ceramah kemudian ditulis ulang, ya kan? Lalu jadikan sebagai kitab. Ya, untuk apa? Liyastafidas sami'un, agar supaya para pendengar bisa mengambil manfaat, bisa mengambil faidah. Li'annal irtijala qad yakunu fihi khalalun. Karena al-irtijal, ya, al-irtijal itu artinya berbicara tanpa persiapan. Jadi beliau mengatakan, karena orang berbicara tanpa persiapan, kadang-kadang ada kekurangan-kekurangan yang ada padanya. Jadi beliau sampaikan ceramah ini dalam keadaan beliau tidak punya persiapan. Padahal kemudian dibukukan jadinya 110 halaman. Ini tanpa persiapan. Bagaimana kalau persiapan? Ya. Jadi tanpa persiapan saja sebanyak 110 halaman beliau sampaikan di ceramahnya. Nah, jadi beliau mengatakan berbicara tanpa persiapan itu kadang-kadang ada kekurangan, ya, kadang-kadang ada celah. Naam, walitatimma al-faidatu katabtu hadzal mawdu', dan untuk menyempurnakan faidah maka aku pun menulis, ya, pembahasan ini. Wa ataltu fihi qalila, dan aku perpanjang sedikit, tambah sedikit. Jadi hanya sedikit yang beliau tambahkan dari ceramahnya, ya, dari ceramahnya yang ditulis ulang, kemudian beliau tambahkan sedikit. Fa arju sabra wa tulan nafas, maka aku berharap agar, ya, yang mendengar bisa bersabar dan bernafas panjang, ya. Nah, ini kalau satu majelis kita sampaikan, ya, seperti ini, harus sabar dan bernafas panjang, ya kan? Alhamdulillah ini insyaallah bertahap, ya. Nah, linahsula jami'an 'alal faidah min hadzal mawdu'i syaikhi al-'azim, agar supaya kita semua bisa mendapatkan faidah dari pembahasan yang merindukan, yang agung ini. Nah, kemudian beliau mengatakan, as'alullaha ayyarzuqana wa iyyakum mahabbata hadzal rasuli sallallahu alaihi wasallam. Saya minta kepada Allah agar Allah merezekikan kepada kita, yakni memberikan kepada kita dan kepada kalian kemampuan untuk mencintai Rasul ini, yakni untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang sebenarnya, bukan hanya di lisan. Oh, saya cinta Rasulullah, tapi disuruh beribadah, disuruh menjalankan sunnah, tidak mau. Disuruh tinggalkan bid'ah, tidak mau tinggalkan bid'ah. Padahal alasannya, oh, kami cinta Rasulullah. Maka beliau minta, mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah dengan cinta yang sebenarnya. Wal ikhlasa fi kulli ma naqulu wa naf'al, dan agar Allah menjadikan kita ikhlas di dalam semua yang kita ucapkan dan kita lakukan. Nah, karena kalau tanpa keikhlasan sia-sia, ya, apa yang kita lakukan, sia-sia pula apa yang kita ucapkan. Nah, maka kita semua yang hadir di majelis ini, ya, hendaknya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehadiran kita di majelis ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mengharapkan
ridha Allah, wajah Allah Subhanahu wa taala, tanpa menginginkan sanjungan, tanpa berharap dipuji, tanpa ingin dilihat dan tanpa ingin didengar oleh siapapun. Nah, kemudian kata beliau, wa abda'ul an fa'akul, maka aku memulai sekarang, maka aku katakan, fahadihi kalimatun fi bayani makanati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bayani huquqihi ala hadhihi al-ummah. Saya katakan, kata beliau, kalimat ini yang akan disampaikan adalah di dalam menjelaskan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menerangkan hak-hak beliau yang wajib ditunaikan oleh umat Islam. Ya. Jadi kalau itu adalah hak beliau, berarti kewajiban bagi umatnya. Ai ummatal ijabah, yaitu ummatal ijabah, umat yang menerima dakwah beliau, yaitu umat Islam. Wa ummatad dakwah, dan umat dakwah, umat yang didakwahi oleh Rasulullah, masuk padanya kaum musyrikin, masuk padanya ahlul kitab. Ini umat dakwah, ya. Nah, minal jinni wal ins, dari kalangan jin dan manusia. Nah, Rasulullah diutus bukan hanya kepada manusia, tapi kepada jin dan manusia. Bukan hanya kepada orang-orang Arab, bukan hanya kepada penduduk Mekah, sebagaimana anggapan orang-orang Yahudi. Rasulullah diutus itu ila ummil qura wa man haulaha. Kata mereka, Rasul itu diutus untuk Ummul Qura, nama untuk kota Mekah, Ummul Qura dan sekitarnya. Ya. Ini anggapan mereka. Padahal Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad SAW melainkan sebagai rahmah bagi seluruh alam. Berarti Rasulullah diutus oleh Allah untuk seluruh alam, Arab dan Ajam, ya, penduduk Mekah dan penduduk yang lainnya, negeri-negeri yang lain. Nah, terbukti banyak panggilan yang ditujukan kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Nah, panggilannya kepada manusia kan? Dan an-nas, lafaz an-nas dikatakan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, an-nas di situ mencakup padanya unasun minal ins wa unasun minal jin. Unas dari kalangan manusia dan unas dari kalangan jin. Kenapa manusia dan jin dikatakan unas? Karena mereka adalah makhluk sosial. Ya, tidak bisa hidup sendiri. Coba praktekkan hidup sendiri. Tidak ditemani istri, tidak ditemani anak-anak, berapa hari bertahan? Hah? Tidak ada tetangga di sekitarnya, tinggal di tengah hutan sendirian. Bisa enggak? Enggak bisa. Jadi manusia dan jin itu disebut dengan unas, yakni makhluk sosial, butuh dengan yang lain. Nah, panggilannya kepada semua mereka, jin dan manusia. Nah, inna li rasulillahi al-karimi sallallahu alaihi wasallam makanatan azimatan. Sesungguhnya Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau itu memiliki kedudukan yang tinggi. Beliau memiliki kedudukan yang agung, wa manzilatan rafi'ah, dan kedudukan yang mulia. Lam yablugha ahadun minal khalqi, tidak ada satupun dari makhluk yang bisa mencapai kedudukan beliau alaihi salatu wassalam. Ya, tidak ada satu makhluk pun, baik dari kalangan para nabi dan para rasul, terlebih lagi dari kalangan orang-orang soleh, para wali, yang bisa
mencapai kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun. Nah, fahuwa sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Maka beliau alaihi salatu wassalam adalah pemimpin anak cucu Adam pada hari kiamat. Dan itu beliau sendiri yang sampaikan dalam hadisnya. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Kata Rasulullah, saya adalah pemimpin anak cucu Adam pada hari kiamat, dan saya sampaikan ini bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk berbangga, bukan untuk menyombongkan diri, ya. Tapi apa? Untuk mengamalkan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat Rabbmu wahai Muhammad, keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepadamu, kedudukan kamu, hendaknya kamu sampaikan kepada manusia. Maka Rasulullah sampaikan, bukan untuk membanggakan diri, ya, bukan untuk membanggakan diri. Rasulullah sampaikan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar. Aku adalah pemimpin anak cucu Adam pada hari kiamat nanti, dan bukan dalam rangka berbangga, bukan dalam rangka menyombongkan diri. Adam wa man dunahu tahta liwaihi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihissalam dan nabi-nabi setelah beliau semuanya berada di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi nabi kita adalah nabi yang terakhir, tapi beliau adalah pemimpin para nabi dan para rasul. Beliau adalah nabi yang terakhir, tapi semua nabi dan semua rasul beriman kepada beliau. Bayangkan, beriman kepada beliau, ya. Padahal nabi-nabi terdahulu termasuk orang tuanya, nenek moyangnya, ada yang dikatakan sebagai saudaranya, tapi semuanya beriman kepada nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Syekh Rabi', wa laqad utiya syafa'atal uzma, dan nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah diberikan oleh Allah syafa'atul uzma, syafaat terbesar, ya, syafaat terbesar, syafaat untuk seluruh manusia. Dikatakan syafaatul uzma karena syafaat Rasulullah ini untuk semua manusia, bukan hanya untuk umat beliau, tapi untuk semua manusia. Tatkala manusia berada di padang mahsyar, padang yang cukup mengerikan, satu tempat menginjak, 40 kaki mau menginjak di tempat itu, yang Rasulullah beritakan, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba', tidak bergeser kedua kaki hamba di padang mahsyar sampai ditanya dengan 4 pertanyaan. An umrihi fima afna, tentang umur kita akan ditanyakan oleh Allah, di mana kita habiskan, ya, dihabiskan untuk ta'lim, untuk beribadah, atau dihabiskan untuk nonton atau baca perkara yang tidak ada manfaatnya, baca status orang sampai habis waktu. Itu akan ditanyakan, ya. An ilmihi fima fa'al, tentang ilmu, dikemanakan ilmu itu, diamalkan untuk Allah atau tidak. Kemudian yang ketiga, an malihi, tentang harta, dan harta ini ada 2 pertanyaan. Dari mana memperoleh harta tersebut, dan kemana diinfakkan, kemana dihabiskan. Harta ini berat. Kalau orang miskin, ya tidak bertele-tele pertanyaannya, ya kan, karena hartanya sedikit. Tapi kalau kaya raya, kalumanyang itawa, ini kalukin nyamang, ya kan, ini kalukin nyamang, ya, banyak sawahnya, banyak tambaknya, banyak kendaraannya, banyak rumahnya, di mana-mana ada rumahnya, ya. Naam, pesawat pribadi punya. Hati-hati di akhirat, banyak pertanyaan, ya. Allah akan menanyakan, dari mana kamu dapat?
Apakah hasil keringat? Atau hasil penipuan? Atau hasil korupsi? Itu akan ditanya. Kalau di depan anggota DPR mungkin bisa berbohong, tapi kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala mana bisa berbohong? Mulut ditutup. Yang berbicaralah anggota tubuh yang lain. Dari mana kamu dapatkan dan kemana kamu habiskan? Ini akan ditanyakan. Dan yang terakhir adalah ya, capek lelahnya kalian itu untuk apa? Capek untuk menegakkan sunnah, menolong agama Allah, ataukah capek menjalankan bid'ah? Nah, ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kedua kaki hamba bergeser di padang mahsyar. Matahari didekatkan oleh Allah 1 atau 2 mil di atas kepala, sehingga manusia berkeringat. Ya, keringatnya macam-macam, tergantung dosa. Ya, kadang berdampingan dengan orang lain, dia keringatnya sampai di kedua mata kakinya, ya di sebelahnya sampai di lututnya, atau bisa jadi sampai di pusarnya, atau bisa jadi sampai di lehernya, tercekik dengan keringatnya sendiri. Kok bisa? Iya, air di akhirat jangan kita bayangkan seperti di dunia. Air di dunia kan rata, ya. Kalau di sini 1 meter, di sana juga mesti 1 meter. Di akhirat enggak, bisa jadi di sini 1 senti, di sana 1 meter. Walaupun berdekatan. Nah, maka di saat itulah manusia semuanya butuh syafaat. Datanglah mereka kepada Nabi Adam. Ya Adam, anta awwalu basharin khalaqahullahu min khalaqahullahu halaqtallah biyadaihi. Wahai Adam, kamu adalah manusia yang pertama. Allah mencipta kamu dengan kedua tangannya. Berikanlah syafaat kepada kami. Tapi Nabi Adam beralasan, saya pernah melakukan dosa dan maksiat yang menyebabkan Allah marah kepadaku, yang Allah tidak pernah marah seperti itu sebelum dan sesudahnya, yaitu ketika Nabi Adam memakan buah yang terlarang di dalam neraka. Bukan buah khuldi, ya. Ya, bukan buah khuldi, buah yang terlarang. Al-khuld itu kekal, dan itu adalah janji dari iblis. Iblis mengatakan, wahai Adam, makan buah itu. Kalau kamu makan, kamu kekal dalam surga. Disebutlah al-khuld, bukan nama pohonnya, tapi al-khuld itu janji iblis. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan kekal di dalam surga. Ternyata Nabi Adam tergoda dan terbujuk. Nabi Adam pun makan buah itu. Hawa juga makan buah itu. Akhirnya mereka berdua dengan dosa ini Allah berikan hukuman, dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi ini, ya. Nah, diturunkan ke bumi ini. Maka Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat. Disuruh datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Manusia pun datang kepada Nabi Nuh. Ya Nuh, anta awwalu rasulin arsalahullahu ila ahlil ard. Wahai Nuh, kamu adalah rasul yang pertama yang Allah utus ke permukaan bumi ini. Berikanlah syafaat kepada kami. Nabi Nuh pun tidak bisa memberikan syafaat. Kemudian datang kepada Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim digelari sebagai Abul Anbiya, bapak para nabi. Karena semua nabi yang datang setelahnya itu dari keturunan beliau. Ya. Beliau digelari Imamul Hunafa, imamnya orang-orang yang bersih agamanya. Tapi ketika manusia datang meminta syafaat dari beliau, beliau mengatakan saya tidak bisa. Karena saya pernah berbohong 3 kali, kata beliau.
pernah berbohong 3 kali. Kita berapa kali berbohong? Nah, itu pun kalau ditelusuri bukan bohong, tapi untuk membantah orang-orang musyrik. Pertama ketika Nabi Ibrahim mengatakan inni sakim, sesungguhnya aku sakit, sehingga ditinggalkan oleh orang-orang musyrik. Artinya sakit beliau adalah sakit hati karena melihat kaumnya menyembah patung. Itu penyakit beliau, bukan sakit jasad, bukan. Ini sakit, tapi mereka pahami, oh mungkin sakit perut atau sakit kepala, ya. Padahal yang beliau inginkan sakit hatinya, sakit akidahnya, melihat kaumnya menyembah patung. Yang kedua, ketika itu kan ditinggalkan beliau, maka beliau pun datang ke gudang patung, ya kan? Nabi Ibrahim menghancurkan semua patung yang ada di gudang itu. Disisakanlah patung yang paling besar. Lalu digantung kampak di lehernya. Ketika Raja Namrud datang bertanya, "Man fa'ala hadza bi alihatina?" Siapa yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami, sembah-sembah kami? Apa kata Nabi Ibrahim? Tanya patung yang paling besar yang tergantung padanya kampak. Ini dianggap Nabi Ibrahim sebagai kebohongan. Disuruh tanya patung, padahal patung tidak bisa menjawab, tidak bisa bicara. Beliau anggap sebagai kedustaan. 2. Yang ketiga, ketika beliau masuk istana raja bersama istrinya Sarah alaihissalam, dan Sarah itu terkenal kecantikannya, ya. Gagahnya Nabi Yusuf dari mana? Dari neneknya Sarah alaihissalam, ya, ada asalnya. Dan raja terkenal, raja itu kalau ada tamunya lalu punya istri yang cantik, itu pasti diambil, ya. Maka Nabi Ibrahim berpesan kepada Sarah alaihissalam, kalau kamu ditanya, ya, siapa kamu, maka katakanlah kamu adalah saudariku, ukhti, ya kan? Raja pahami saudari di sini adalah saudara kandung. Padahal yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim saudara seakidah. Karena tidak ada yang bagus akidahnya ketika itu di kampung itu kecuali Nabi Ibrahim dengan Sarah. Yang lainnya kafir. Ini juga dianggap oleh Nabi Ibrahim sebagai kedustaan 3 kali. Padahal hanya untuk mengecoh musuh, dan itu dibolehkan. Tapi dengan alasan ini beliau tidak bisa memberikan syafaat, ya. 3 kali berbohong, itu pun bukan bohong sesungguhnya, ya, tapi beliau anggap itu adalah kebohongan. Subhanallah, ya. Kemudian manusia pun berangkat menuju siapa? Nabi Musa. Nabi Musa pun tidak bisa memberikan syafaat dengan alasan yang ada, ya. Jadi hadis syafaatul uzma ini panjang, ya. Jadi kita cuma ringkas-ringkas. Dibawakan hadisnya secara lengkap oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah dalam kitabnya Asy-Syafa'ah, ya. Semua riwayat tentang syafaat beliau bawakan. Jadi kita ringkas. Kemudian pergi kepada Nabi Isa. Nabi Isa tidak disebutkan apa alasannya. Yang jelas juga tidak bisa memberikan syafaat. Pada akhirnya datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lalu Nabi kita mengatakan, "Hadzali," oh ini untuk saya. Ya, yakni sayalah yang diberikan wewenang oleh Allah untuk memberikan syafaat. Itulah yang disebut dengan syafaatul uzma. Tapi sebelum Rasulullah meminta izin kepada Allah untuk memberi syafaat, Rasulullah tersungkur sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah dan menyanjungnya. Adab untuk
kita meminta sesuatu dari orang lain, jangan langsung minta, ya. Terhadap Allah, jangan langsung minta, ya Allah berikan aku ini, berikan aku itu. Jangan langsung minta, puji Allah terlebih dahulu. Ya. Beribadah terlebih dahulu. Setelah itu barulah minta. Rasulullah sujud. Ketika itu Allah berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'tah wa qul tusma' washfa' tushaffa. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angkat kepalamu, berucaplah, kamu akan didengarkan, mintalah, kamu akan diberi, dan saatnya sekarang untuk kamu berikan syafaat. Maka beliau pun memberikan syafaat. Itulah yang disebut dengan syafaatul uzma. Tidak ada satu nabi pun, tidak ada satu rasul pun yang bisa memberikan syafaat ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan atau bukan? Keutamaan. Ini kedudukan atau bukan? Kedudukan. Bayangkan, yang terbaik di antara sekian banyak nabi dan rasul, beliau. Dan yang pilih bukan manusia, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu? Sudah? Hah? Lewat berapa menit? Lewat banyak? Baru satu? Berarti masih bisa ditambah. Tambah sedikit ini. Allati i'tadar anha ulul azmi minar rusul. Yang mana syafaatul uzma tadi ini, semua rasul yang lain yang dimasukkan dalam ulul azmi itu tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Ulul azmi minar rusul ada 5 orang. Ya. Untuk memudahkan menghafal, kita bisa singkat. Tapi kalau ditanya, jangan singkatannya disebut. Disingkat Mimin. Mimin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibrahim alaihissalam. Kemudian Musa alaihissalam. Kemudian Isa alaihissalam. Yang terakhir Nuh alaihissalam. Mimin. Tapi kalau ditanya, sebutkan ulul azmi minar rusul, jangan katakan mimin, tapi sebutkan namanya secara lengkap. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, kemudian Nuh alaihissalam. Ini yang disebut dengan ulul azmi, para rasul yang memiliki azam dan tekad yang kuat. Dari sekian banyak nabi, berapa jumlah nabi? 124.000 orang nabi. Di antara 124.000 orang, 315 diangkat menjadi rasul. Di antara 315 rasul, 5 diangkat menjadi ulul azm. Di antara 5 ulul azm, 2 diangkat menjadi khalil. Nabi kita Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim. Di antara 2 khalil, 1 lagi diangkat menjadi sayyidu waladi Adam. Siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Ini keutamaan di atas keutamaan. Ya. Keutamaan di atas keutamaan. Nah, wallati ikhtassahu Allah biha wa atharahu biha alal alamin. Syafaatul uzma ini adalah perkara yang Allah khususkan untuk beliau dan utamakan pada beliau di atas seluruh alam, sehingga Allah tidak memberikan kepada yang lain, hanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru muqaddimah. Nah, ini belum selesai lagi muqaddimahnya ya. Baru sedikit. Waktu sudah masuk. Ya. Sebelum kita tutup, kalau ada yang ingin ditanyakan disilahkan. Wallahu a'lam. Faddalu.
Nah, hanya disebutkan di situ bahwa Rasulullah memuji Allah dan menyanjungnya, ya. Nah, lafaznya kalau ada lafaz tertentu tentu harus ada dalil yang lain yang menentukan seperti itu, ya. Al-muhim bahwa memuji dan menyanjung itu umum, ya. Lafaz-lafaz yang mengandung pujian, mengandung ya sanjungan, bisa bertasbih atau bertahmid atau yang lain, ya kan? Nah, wallahu a'lam. Yang lain? Bu Fatir. Di padang mahsyar. Hah? Naam. Kalau tempat yang berada antara surga dan neraka itu namanya Al-A'raf. Jadi bisa merujuk ke surah Al-A'raf, baca di situ ayat-ayatnya, ya. Naam, sehingga mereka bisa melihat orang yang ada dalam neraka juga bisa melihat yang ada dalam surga. Naam. Adapun pada mahsyar itu adalah padang di mana semua manusia dari awal sampai akhir dikumpulkan padanya, ya. Namun di situ bagi orang yang pantas mendapatkan siksaan, ya sudah tersiksa, ya walaupun belum masuk ke neraka. Itu baru ekstranya, ya, baru percikan-percikan azab disebabkan karena dosa yang dia lakukan di dunia, maka di padang mahsyar sudah merasakan akibatnya, ya. Belum lagi pembagian catatan amal, belum lagi hisab, ya kan? Belum lagi ke telaga Rasulullah, belum melintas di atas as-sirat, belum melewati al-qantarah dan seterusnya. Ada 12 kejadian yang akan terjadi di hari akhirat nanti. Dan itu semuanya diterangkan dalam kitab-kitab akidah seperti kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Itu menyebutkan 12 tersebut, ya, kejadian yang akan terjadi ya setelah kita meninggal, yang masuk semuanya dalam pembahasan beriman kepada hari akhir, ya. Jadi beriman kepada hari akhir itu banyak yang harus kita imani di situ, karena banyak kejadian yang akan terjadi di situ. Bukan hanya surga dan neraka, tapi banyak proses. Surga dan neraka itu adalah akhir, ya kan? Jadi ketika manusia melewati proses-proses yang ada, pada akhirnya ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Jadi surga dan neraka itu adalah tempat terakhir atau proses terakhir yang akan ya manusia masuki. Nah, wallahu a'lam. Sudah ya? Nah, naktafi bihadzal qadar wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.